pasti game kita yang pertama. Yes, masih di Snapdragon Pro Series match kedua GPX versus tim Mista Esports dari Filipina. Dan lihat ya, Yap. kedua belah jungler fokus ke area untuk mirroring di rotasi jungle-nya. Ray karena purple buff terlebih dahulu, sementara dari SDGZ yang sudah selesai melakukan orange buff yang langsung bergerak juga, sehingga mereka nantinya akan berkumpul atau bertemu di area XP lane. Untuk early game, ini Rinasmi yang menggunakan Karisma harusnya memberikan pressure yang besar banget sih untuk Vayne. Lihat, sakit banget service strike yang dikeluarkan oleh seorang Rinasmi. Ya, sehingga kita langsung poking mundur ke area dari arah sisi Fanny agar tidak maju terlalu dalam ke area luar sana, yang membuat dari Rinasmi bisa memegang sepenuhnya dari segi laning phase bawah, dan ini menjadi poin plus untuk tim GPX from Indonesia. Dan sejauh ini kita lihat tim City bakal coba untuk menghabiskan tim City kalau tersebut. Gimana mulai terkikis HP-nya, tapi nampaknya belum ada follow up lebih lanjut. Tapi lihat, langsung kembali oleh Invader Kitty, terpick off first spot dipegang oleh SDGZ yang langsung saja pula dari X-Nova tadi mendapatkan poin yang bagus ketika menggunakan zone di waktu yang tepat. Dan kita lihat ya, kalau misalnya Mista ini agresif gameplay banget, meskipun dari One udah kehilangan cukup banyak HP. Ini dengan hadirnya X-Nova, dia nggak perlu untuk recall terlebih dahulu. Ya sih, itu miscalculate dan juga mispositioning dari Full TV yang dimana nggak menduga adanya pergerakan rotasi dari SDGZ yang mengarah ke area top lane atau bahkan bot laner milik tim Mista Esports yaitu One. Dan terlihat mereka udah mulai langsung mengamankan karya posisi untuk mengambil karya purple buff yang dimiliki oleh seorang Ray. Ditambah lagi di sini Ray nggak mau mengarah karya purple buffnya dulu, dan kayaknya nggak bakal ada kontes deh kalau ada posisi kayak gini ya, dimana Turtle yang tidak amankan oleh Ray diamankan kompensasinya tuh mengarah karya purple buff dari Ray itu sendiri. Iya, Ray sepertinya kurang sadar begitu ketika purple buffnya coba untuk di-inject dan pada waktu yang tepat, karena defense-nya masih bisa dihindari dan purple buff tercuri oleh seorang SDGZ dan nggak pakai retri. Nggak pakai retri, jadi mereka masih bisa untuk melakukan konten juga di area turtle-nya. Ada game satu level, ada kedua belah jungler, meskipun Florin X-Nova terpick off, tapi Ray coba untuk memaksimalkan turtle yang pertama untuk GPX bergerak. Oke, Final Flash dibuka, Rinasmi di sana, coba untuk dieksekusi penalty zone. Karaven terjebak sepertinya, masih ada perlindungan ke altar tapi dipecah. Terus yang kurang timing yang tepat membuat Pedro Kitty kehilangan source skill-nya, meskipun ada perlindungan dari Final Flash balik dari Mio Donald. Nggak bisa mendapatkan nyawa dari Pedro Kitty dan menjadi player kedua yang terpick off dari GPX. Yes, dua purple buff yang berhasil diamankan oleh SDGZ dan juga nyawa dari Pedro Kitty sebagai bentuk kompensasi hilangnya turtle yang berhasil diamankan oleh Ray from GPX. Dan kita lihat juga di mana mereka udah mulai regroup di area mid lane dan hendak melakukan rotasi karya top lane sana, memantau pergerakan dari One. Dan kalian wajib banget juga untuk memantau pergerakan dari tim-tim yang nanti akan bertanding. Kalian langsung aja untuk nonton langsung Snapdragon Mobile Legends Challenge Final MLBB di tanggal 21 hingga dengan 23 di Istora Senayan. Yes, jadi langsung dapatkan tiketnya di isl.gg/spsmlbb. Tiket mulai Rp20.000. Wah, cuma Rp20.000. Rp20.000 kalian bisa nonton pemain-pemain kesayangan kalian. Jadi jangan lupa untuk follow semua sosial media dari ISL. Tapi lihat pada Kitty yang sebagai top sana, penetrasi dibuka, masih bisa selamat sepertinya 1-6. Oh my god, mundur dengan flicker di waktu yang tepat menghindari maut yang karena tadi sergapan yang mematikan dari GPX di inisiasi ke arah dirinya. Ya, sejauh ini kalau ngomongin dari perekonomian ya masih belum terlalu jauh perbedaannya, masih cukup sosok antara kedua belah tim. Dan kalau ngomongin token memang lagi tujuan bisa terpaut dari satu kill saja. Bahkan kalau ngomongin tim fight, mereka sama-sama menghindari tim fight, apalagi kalau ngomongin GPX ya, karena mereka tahu betul misalnya punya power banget di area tim fight stick. Dan itu yang membuat GPX harus meng-hold dulu, menunggu dengan wattnya dapetin beberapa item yang cukup maksimal. Baru nantinya mereka bakal coba untuk mancing tim fight. Dan lo lihat, ini benar-benar slow tapi sure banget tempo yang dibawa oleh GPX dan juga Mista di game yang pertama. Iya, ini yang jadi problem adalah power dari GPX. Mereka bisa aja untuk mengangkat early game-nya. Tapi sayangnya Mista bermain cukup aman. Dan karena tengah tertarik Shadow Camp di Rinasmi. Jadi terlalu tanky, untuk altar dibuka, informasi mahal diberikan untuk teman-teman dari GPX. Ketika turtle yang kedua, mereka nggak akan ada dong altar dari Mista Esports. Meskipun Vayne berada di bagian depan sana, 3 player hiding in the bus. Nasmi coba engage, Pedro Kitty, Terence Vayne, Sia connect. Coba untuk all in, seorang Vayne. Masih ada perlindungan dari Bloom. Masih cukup aman, meskipun kali ini berhasil dicuri. Retribusi yang baik dari STKZ pembuat GPX kehilangan turtle yang kedua. Yes, ada pertukaran 1-1 turtle ya, sama-sama mendapatkan turtle. Di mana Mista berhasil mengambil dan mencuri dan langsung mundur ke arah belakang. Dan mau kasih
masih follow up lagi tim fight dan menunggu lagi mengarah ke zona yang nyaman. Dan di sini kita lihat juga di mana dari teman-teman GPX juga nggak mau terlalu kasih follow up setelah kehilangan turtle. Mereka coba untuk reset mundur lagi, dan benar sih sebetulnya kalau ngomongin tempo early dengan adanya Ray yang bolen slot, mereka bisa main secara agresif, tapi kita tahu betul di sini power dengan adanya X Nova dan juga Super Enjoy ini membuat mereka menurunkan tempo permainan yang harusnya mereka bisa bawa agresif di game kali ini. Iya, ini yang jadi problem adalah dengan membawa Florin, meskipun GPX bermain secara agresif, itu bisa ada miskalkulasi. Karena ada perlindungan dari Bloom yang bisa dikeluarkan, dan itu adalah area impact atau global area gitu ya, yang bisa melakukan healing ke arah player-player yang dalam ancaman. Dan itu membuat GPX nggak berani untuk mengambil resikonya, coba untuk meng-engage player-player dari Mistah. Dan kita lihat, eksekusi untuk dikeluarkan dari Mistah, coba untuk mengganggu pergerakan. Yang kita lihat adalah di area tengah sana Spirit of Alpha. Connect ke arah Ray masih bisa mundur dengan puncture di waktu yang tepat. Untungnya nggak ada pull up yang manis dari Mista Esports pun McDonald melakukan kiting. Bedo Kitty masih hanya mancing-mancing saja. Ya, sudah ada dominance ice yang diamankan oleh Rinazmi untuk memperslow juga attack speed yang memang melimpah datang dari STGZ ya, dengan alpha dan juga betanya memang pasifnya bakal terus ada ketika diaktifkan. Dan juga tadi kita lihat sudah ada Wild X juga yang melekat di tubuh dari seorang Ray. 20 detik menuju turtle, mereka coba untuk buying time terlebih dahulu. Terlebih lagi mereka udah mulai memfokuskan matanya luput dari seorang 1-6, di mana dia harus memberikan belakang dan bahkan kayak Rinazmi dikeluarkan hanya untuk memberikan pressure dan memberikan space terhadap kuat untuk bisa menghancurkan satu bangunan turret yang di mirroring juga oleh tim Mistah di area top lane. 2 turret dari kedua belah tim harus hilang. Iya, tapi masalahnya dari top lane-nya nih bisa aja untuk kembali. Dan tanpa berhasil dapatkan dan tanpa adanya gangguan, 2 player dari Mistah bersiap juga di area river sana. Sepertinya akan ada chance untuk melakukan kontes ke area purple buff dari tim GPX. Dan kali ini benar-benar pasif ya. Aku bisa bilang dari kedua tim, mereka nggak mau ada mistake sama sekali. Jadi selama 7 menit game pertama kita ini berjalan, ini masih hanya total 3 poin kill aja yang dipegang. 2 untuk Misa dan 1 untuk GPX. Depko nggak terlalu jauh juga. Hanya terpaut sekitar 500 gold aja selama 7 menit waktu game pertama. Ya sih, ini dua-duanya sama-sama perfeksionis ya, sama-sama nggak mau mulai duluan, sama-sama ngongkol nunggu dan bahkan tarik ulur aja dari tadi. Karena kalau ngomongin jumlah objektif juga sama-sama baru berhasil mengamankan karya 2 objektif aja, walaupun di area sisi bottom lane sudah dari grup dari GPX hingga karya satu main X Nova yang masih bisa mundur ke area belakang. Ya, STGZ engage bagian depan sana 1v1 dengan Rinazmi, terlalu tanky seperti Rinazmi, meskipun dengan dia true damage spike dari STGZ belum bisa untuk menumbangkan Rinazmi. Kita tahu pasti full item build defense semuanya di sana, dan 5 orang player regroup di bagian mid lane menunggu untuk adanya informasi yang diberikan. Tapi ini menjadi momen berbahaya adalah GPX sudah mendapatkan semak-semak mahalnya. Ini untuk bisa mendapatkan atau melindungi Ingator di bagian bawah itu bakal susah sih. Karena Rinazmi udah bersiap, Bedo Kitty pun ada di area semak-semak yang bisa aja nge-reach ke arah player dari Mistah yang udah nggak punya flicker lagi. Yes, slow but sure GPX udah mulai coba untuk menghilangkan perekonomian juga, dan bahkan di sini Mistah udah mulai coba untuk hold positionnya, walaupun mereka udah melihat bagaimana perkumpulan dari teman-teman GPX yang udah mulai fokus kalian mid lane STGZ bergerak belakang Rinaldi membuka satu buang ke zone, namun tidak mengenai sasaran yang diinginkan, membuat wave minion penunjang pergerakan dari GPX pun belum bisa dimaksimalkan untuk hancurin karya mid lane outer yang dimiliki oleh Mistah. 19 detik menuju Lord, tapi kayaknya GPX bakal coba untuk menjajah. Ternyata Ray yang menjajahkan diri mengambil karya orange buff yang dimiliki oleh STGZ. Iya, Gap 2 level 12 jungler, di mana Ray udah level 13. Ini yang membuat kesulitan untuk beradu objektif sama Objektif dari Witches. Dan terlihat ketika saya terlihat yang connect, masih ada perlindungan dari Bloom dan juga Go Altar. Dan transfer ditekan begitu saja. Udah nggak ada lagi beberapa soft skill dari Mistah Esports. Coba untuk dibalikan. Lihat gimana penalti Sun Flicker mendapat seorang STGZ. Coba untuk di-engage, masih bisa mendapatkan bubble buff dari STGZ, tapi follow up dari teman-teman GPX. Belum ada yang reach karena seorang player dari arah Mistah Esports di area belakang sana cukup lama untuk melakukan recall-nya. Tapi ini adalah chance yang tepat untuk GPX mendapatkan Lord yang pertama di bagian bawah. Ya, sebenarnya bakal coba untuk langsung poking aja setelah berhasil mencicil STGZ dan bahkan menyuruh dia untuk pulang dan balik lagi. X Nova nampaknya tidak bisa mundur ke area belakang dan harus dipanis dengan damage yang diberikan lewatkan kawan-kawan GPX Pro Indonesia dan Lord. Kini nggak akan ada teritorial yang dimiliki oleh Misa untuk melakukan kontes, dan nampaknya ini akan langsung jatuh di tangan teman-teman GPX. Walaupun ini bukan Lord M main,
Tapi at least nih bisa hancurin karya outer middle banget yang dari tadi dijaga sama tim Mista. Iya, ini minimal poin tertarik hasil. Dengan 10, Lord akan muncul detik lagi di detik yang ke-11. Sementara Mista pun udah siap ya. Teman-teman dari Mista Esports semuanya udah available kembali untuk bisa melakukan manajemen minion. Outer terakhir berhasil diajukan di area mid lane akan semakin terbuka vision untuk GPX ya, agar bisa melakukan invasi-invasi ke area jungle dari Mista. Dan menurut aku, GPX punya chance yang besar banget nih untuk setidaknya memberikan sedikit damage ke area base turret dari Mista. Pain, hiding in the pass, masih menunggu momen yang tepat dari Nasmi itu begitu terlihat. Tapi Mio Donald, bisa menghindari 2 ultimate skill dari Mista Esports hanya untuk fighting aja. Dan bahkan coba untuk memberikan efek Tenfai masih bisa mundur. Sementara dengan Lord yang dijamin bergerak di bagian bawah, ini super wave minion sudah muncul kembali. Yes, dan di sini nggak ada satu helai monster jungle pun yang bakal diberikan oleh SDGZ yang membuat terpaut dari segi leveling antara Ray dan juga SDGZ sudah semakin jauh lagi. Saya terlihat sudah masuk ke level maksimal dan bahkan sudah berhasil menghancurkan outer dan inner saat yang dimulai oleh Mista. Dan Lord yang masih squeeze ini dibiarkan untuk berjalan sendirian di area bottom lane. GPS nggak mau ngambil resiko. Mereka tahu masih ada pasif terhadap inner turret atau bahkan di start yang dimulai oleh Mista ya. That's why mereka bakal nunggu waktunya, dan di sini mereka harus pancing bisa keluar sih, karena bisa menjadi momen blunder kalau misalnya mereka paksain tim fight di area teritorial yang dimiliki oleh Mista. Iya, karena balik lagi ya, untuk di teritorial dari Mista, mereka dengan membawa Arlot tuh berbahaya banget. Karena bisa bikin discord winning dari Rasapati, karena super insane, kehilangan Said, dan itu dia final flash yang manis dari Fredo Kitty. SDGJ seorang dari bagian depan sana, penalti zone yang korek, mempick up 2 orang player dari Mista Esports, dan bahkan Go Altar, beradu dengan Go Altar di waktu yang tepat, meskipun untuk kali ini lihat Ray, sanksi masuk ke arah dalam, dan Arlotnya hilang, 3 men down, Ray versus everybody, berada di dalam base dari Mista, satu base terus berhasil dihancurkan, dan Mio Donald, lihat gimana Kitchen yang sangat sakit banget, menusuk Taizung pertahanan dari Mista, 4 player hilang, base terbuka, dan GPX mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Wow, pola permainan yang slow but sure